Hai, aku Lulu. Kata Anne, aku adalah orang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Mudah berteman. Bahkan Anne yang sebenarnya malas berurusan dengan orang-orang berisik sepertiku, tapi Anne bisa cepat akrab denganku. Mungkin memang benar, aku bisa berteman dengan siapa saja. Bahkan, bukan hanya dengan manusia. Aku tidak bilang ini pengalaman yang menyeramkan. Walaupun awalnya aku sempat ketakutan, tapi aku pikir ini adalah hal berkesan yang pernah aku saksikan dalam hidupku. Itu sebabnya aku tidak merasa khawatir saat menceritakan pengalamanku ini pada Anne. Anne bilang ceritaku ini menarik dan mungkin kalian harus mendengarnya. Namun aku sadar kisah ini bukan hanya milikku. Jadi aku harus menanyakan ke mereka, apakah mereka tidak keberatan jika aku menceritakan kisah ini. Syukurlah mereka tidak masalah. Mereka bahkan sangat antusias karena selama ini mereka juga penasaran dengan apa yang ada di benakku. Namun mereka sama seperti Anne, tidak suka berurusan dengan orang-orang berisik yang suka mengulik kehidupan orang lain. Jadi mereka memintaku untuk menyembunyikan nama asli mereka. Berikut sebagian tempat-tempat yang berhubungan dengan kisah ini. Baiklah, aku akan mulai bercerita. Aku beri judul ceritaku ini, Roh. Sebenarnya kisah ini sudah dimulai jauh sebelum aku sadar bisa melihat sosok itu. Sosok roh. Aku memang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Seperti saat kecil, aku kurang ingat berapa usiaku saat itu. Mungkin antara 6 atau 7 tahun. Aku pergi ke rumah nenekku. Aku memanggil nenekku dengan sebutan Simbah. Lengkapnya Simbah Dok atau Mbah Dok. Dok berarti wedok atau putri. Sekarang keponakan-keponakanku memanggil ibuku dengan sebutan Simbah Uti. Uti adalah putri, pengganti Dok atau wedok. Kembali ke kisah masa kecilku. Waktu itu ada salah satu saudara kami yang sakit. Aku dan ibuku datang ke rumah Mbah Dok untuk menjenguknya. Banyak orang berkumpul di rumah Mbah Dok saat itu. Lulu kecil suka sekali bergelendotan dengan Mbah Dok. Aku masih ingat saat itu hari kedua aku di rumah Mbah Dok. Aku jarang sekali ketemu Mbah Dok karena rumah kami lumayan jauh. Sekitar 1,5 jam perjalanan dengan sepeda motor. Saat itu pun jalannya belum diaspal, tidak ada angkot di sana, baik bus ataupun kol. Bahkan sampai sekarang sama sekali belum ada. Tapi setidaknya sudah banyak keluarga yang memiliki sepeda motor sekarang. Zamanku kecil dulu mungkin hanya 1-2 orang yang memiliki. Dulu, bapakku adalah guru di SD terpencil di desa tempat Mbah Dok dan ibuku dilahirkan. Di tahun 1982, jauh sebelum aku dilahirkan, bapakku dipindah tugaskan ke sekolah dekat rumahku sekarang. Kembali lagi ke kisah masa kecilku. Pagi itu, sekitar jam 9 pagi, di ruangan yang sebenarnya bukan ruang tamu, entah ruangan apa aku lupa. Karena rumah Mbak Do sekarang sudah tidak ada beberapa tahun setelah kematian Mbak Do. Ruangan itu luas, terletak setelah ruang tamu. Tidak ada kursi di sana, hanya tikar dan ada sebuah ranjang di sudut ruangan, tempat di mana salah satu saudara yang sakit dibaringkan. Mbah Do, ibuku, paman, bibi, dan banyak orang yang tidak kukenali, mungkin tetangga juga saudara-saudara jauh sedang berkumpul.
Seperti biasa, aku berusaha mendekati Mbah Dok, ingin minta dipangku. Tapi ibuku menarikku ke pangkuannya, melarangku mendekati Mbah Dok dulu. Aku memandang ibuku, dan seolah ibuku bisa membaca pertanyaan kenapa dari sorot mataku. Ibuku setengah melotot kepadaku sebagai jawaban untuk menyuruhku diam. Aku melihat Mbah Dok sedang bicara kepada orang-orang di ruangan itu. Kupikir mungkin karena orang dewasa sedang berbicara, jadi aku tidak boleh mengganggu. Tapi biasanya Mbah Dok tidak pernah keberatan memangkuku, sekalipun sedang banyak tamu di rumahnya. Tapi aku mulai menyadari pembicaraan itu terasa ganjil bagiku. Aku sudah lupa apa yang mereka bicarakan. Samar-samar bagiku. Tapi saat mataku bertemu dengan mata Mbah Dok, aku sadar bahwa yang sedang berbicara dalam tubuh itu bukan Mbah Dokku. Itu sosok lain. Tapi aku tidak berani bertanya kepada ibuku. Aku mulai melupakan kejadian Mbah Dok adalah perantara makhluk lain. Aku juga tidak tertarik tentang kisah-kisah mistis. Lebih tepatnya lagi saat teman-temanku sangat menyukai kisah horor, seperti film horor, novel horor, dan cerita-cerita seram lainnya. Aku benar-benar menghindari hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti aku penakut. Sebaliknya, aku termasuk pemberani. Aku tidak keberatan saat kegiatan jurit malam pada kegiatan pramuka, dan aku menjadi salah satu panitia yang menunggu peserta di tengah kuburan. Bahkan aku masih ingat kejadian saat aku ikut kegiatan kemah pramuka. Panitia saat itu mencoba berkemah di bumi perkemahan yang berbeda dari yang biasa sekolah kami gunakan setiap tahunnya. Pada saat kegiatan renungan malam, kami meminjam halaman sebuah sekolah dasar dekat dengan lapangan tempat kami berkemah. Kamu tahu apa yang terjadi saat itu? Renungan malam dilaksanakan pukul 2 pagi setelah peserta tertidur. Mereka dibangunkan dan dibawa ke sebuah halaman sekolah dasar untuk mengikuti sesi ini. Dan hampir lebih dari separuh peserta mengalami kesurupan, termasuk para panitia. Tapi aku dengan sekuat tenaga mencoba menahan apapun yang ingin masuk ke tubuhku. Aku bilang dalam hati, tidak mau. Aku ucapkan kalimat itu berkali-kali sampai lidahku seakan menari di dalam mulutku yang tertutup. Aku menjadi salah satu peserta yang tidak kesurupan waktu itu. Dan aku membantu menggotong peserta yang jatuh kesurupan untuk kembali ke bumi perkemahan. Awalnya dia berteriak-teriak histeris. Kemudian setelah salah satu penduduk sana datang dan mengusap wajah peserta yang kesurupan itu, dia jadi diam dan kaku terduduk di tanah. Aku harus menggotong peserta pria waktu itu dengan 2 orang lain. Satu panitia perempuan menggotong kepalanya, satu panitia lelaki menggotong badannya, dan aku mendapat jatah bagian kakinya. Parahnya berat badan yang kesurupan berat sekali, seakan 2 kali lebih berat dari ukurannya. 2 tahun kemudian, setelah lulus SMA, aku diundang SMA aku untuk mengisi kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Kegiatan itu diadakan di halaman SMA aku. Aku pikir aman. Tidak akan ada kejadian seperti beberapa tahun lalu saat sekolah kami mencoba berkemah di tempat yang baru. Tapi dugaanku keliru. Semua orang merasa biasa saja saat itu. Tidak ada yang aneh. Aku berdiri di depan peserta bersama pembina yang lain.
Tapi tiba-tiba aku merasa pusing. Udara terasa sangat berat menghimpitku, menekanku. Bahkan aku merasa badanku lebih berat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang ingin merengsek, memaksa masuk ke tubuhku. Tapi aku tidak mau. Entah apapun itu, aku tidak mau sesuatu masuk ke dalam tubuhku. Aku terus menolaknya. Aku sudah tidak bisa mendengarkan pembicaraan di sekitarku. Seperti ada udara yang berputar-putar di samping telingaku dan mengeluarkan desingan yang membuatku tulis saat itu. Udara semakin dingin, tapi aku tahu bahwa itu bukan dinginnya udara malam yang normal. Aku terus menolak sesuatu yang semakin merengsek menghimpitku. Dan tiba-tiba peserta yang berdiri di hadapanku berteriak marah. Semua orang kaget. Kemudian dia menendang ember berisi air yang tadi digunakan dalam sesi kegiatan. Makhluk itu marah melalui badan peserta itu karena aku menolak dirasuki. Aku tidak peduli dia baik atau tidak. Aku memang tidak mau berurusan dengan hantu. Aku menolak berteman dengan mereka. Mereka memiliki dunia sendiri. Aku pun begitu. Saat aku kelas 2 SMA, aku mengalami pembengkokan tulang belakang. Rasanya sakit sekali. Aku harus memakai konslet setiap hari. Bahkan di balik seragam sekolahku untuk mengurangi rasa sakitnya. Sampai akhirnya saat dokter memeriksa hasil ronsenku, dokter itu mengatakan pola tidurku salah dan aku harus memperbaikinya. Memang benar, sejak kecil aku suka meringkuk di sofa sambil membaca buku cerita. Tapi kesempatan itu kugunakan untuk menanyakan perihal lain. Aku bertanya pada dokter, "Dok, saya suka sekali tindihan. Hampir setiap hari sejak saya kecil sampai sekarang. Apa ada hubungannya dengan tulang belakang saya yang bengkok?" Tanyaku. "Kalian tahu kan tindihan? Saat kamu sedang tertidur, tapi tiba-tiba kamu terbangun dengan tubuh tidak bisa digerakkan, kaku seperti ditotok, dan terkadang seolah ada sosok lain yang duduk di sebelah kita, atau berbaring di ranjang bersama kita. Kata teman-temanku, sosok itulah yang menindihku saat aku tidur. Salah satu temanku bilang, jangan sampai aku dibangunkan saat sedang tindihan. Karena hal itu bisa menyebabkan jantung berhenti berdetak, alias kematian, bagi yang sedang tindihan. Entah itu benar atau salah, karena selama tindihan, belum ada orang yang membangunkanku. Tapi saat tindihan aku berharap ada yang membangunkanku. Rasanya menyiksa sekali saat jiwaku terbangun, tapi otakku tidak bisa memerintahkan anggota badanku untuk bergerak. Kembali ke dokter itu. Dokter itu diam sesaat, seperti menimbang-nimbang pertanyaanku. Atau mungkin dia berpikir aku berbohong, karena dokter itu bilang seperti ini. Tindihan atau sleep paralysis itu normal terjadi. Biasanya bisa 2 atau 3 bulan sekali. Tidak mungkin hampir setiap hari. Jika kamu mengalaminya hampir setiap hari, mungkin bisa karena pikiran. Coba kamu rileks saat tidur. Kurangi banyak pikiran ya, kata si dokter. Jawaban yang tidak memuaskan. Aku masih kelas 2 SMA. Pikiran apa yang paling berat dalam hidupku saat itu kecuali PR matematika? Tapi setelah hari itu, aku jadi tahu istilah lain dari tindihan, sleep paralysis. Maka aku mulai mencari banyak catatan di internet tentang istilah ini. Sampai aku menemukan beberapa jawaban yang lebih ilmiah.
walaupun beberapa tetap masih berbau mistis. Tapi setidaknya ada cara untuk menanganinya. Aku hanya harus tenang saat tindihan itu datang, menguasai diriku, mensugesti pikiranku lebih kuat bahwa saat itu aku sedang bermimpi. Jangan melawan, karena jika aku melawan maka aku akan semakin lama merasakan tubuh kaku. Dan cara itu berhasil. Malah aku bisa menguasai teknik baru dalam bermimpi. Ketika aku sudah menerima rasa tindihan itu, kadang aku bisa bermimpi terbang, benar-benar terbang, atau mimpi memakan makanan seperti apel, dan aku bisa merasakan manisnya apel seakan aku benar-benar sedang memakannya saat tidur. 2 tahun menjadi mahasiswa, akhirnya teman sekamar kosku memiliki pacar baru. Dia baru sebulan putus dengan pacar LDR-nya. Dia jadi sering keluar dan aku menghabiskan banyak waktu di kamar untuk menulis puisi. Aku ikut klub menulis puisi di Facebook. Aku jadi punya beberapa teman dengan hobi yang sama. Salah satunya adalah Mbak Lia. Dia tidak satu kampus denganku, tapi aku sudah bertemu dengannya 2 kali saat kopdar klub. Dan kali kedua aku main ke kosnya sampai menginap di sana. Ya, aku jadi memiliki kesibukan lain selain kuliah. Suatu hari, aku berpapasan dengan teman sekamarku dan pacarnya di lorong kos saat aku pulang kuliah. Teman sekamarku keluar dengan dandanan yang berbeda dibandingkan saat dia kuliah, tapi terlihat cocok untuknya. Dia sepertinya mau keluar dengan pacarnya, mungkin mau nonton. Kami berbasa-basi sebentar. Aku tidak tahu teman sekamarku pulang jam berapa, tapi paginya dia sudah bangun lebih dulu, bermain handphone di kasur sebelahku. Melihatku yang sudah bangun, seolah dia sudah lama menungguku bangun tidur. Karena dia terlihat sudah tidak sabar untuk mengatakan itu. Teman sekamarku itu pecinta film horor, suka hal-hal mistik. Dia selalu kecewa karena aku selalu bilang takut saat diajak nonton film horor. Tapi aku selalu siap mengantarnya ke kamar mandi yang agak jauh dari kamar kami, bahkan saat tengah malam sekalipun. "Lu, kamu udah bangun?" Aku mengerang panjang sebagai balasan mengiyakan. "Kamu tahu nggak pacarku kemarin bilang apa?" Aku menatapnya seolah tak percaya dengan pertanyaan noraknya sepagi itu. "Aku cinta kamu," jawabku asal. "Ih, bukan," kata dia sambil menipuku dengan boneka pemberian dari mantan pacarnya dulu. Lalu dia berkata lagi, "Dia bilang kalau sebenarnya kamu bisa melihat hantu, Lu." Lanjut temanku yang tidak sabaran ke topik utama. Matanya berbinar seolah dia baru bertemu denganku untuk pertama kali pagi itu. Aku hanya menatapnya, tidak percaya dengan apa yang dia katakan. "Ih, amit-amit jabang bayi, jangan sampai," jawabku. Dan lebih dari setahun kemudian, setelah informasi yang aku harap salah dari teman sekamarku waktu itu, untuk pertama kali dalam hidupku aku merasa ketakutan. Tidak mudah untuk suatu perkenalan dengan makhluk dari dunia lain. Apalagi aku tidak pernah ingin mengenal mereka, bahkan sampai berurusan dengan mereka. Selama ini aku selalu percaya, jika aku tidak mau melihat mereka, maka mereka juga tidak akan pernah menampakkan wujud mereka di hadapanku. Tapi aku salah. Waktu itu, aku sudah menjadi mahasiswa semester akhir. Aku sedang mengerjakan revisi skripsi, mencari referensi seharian di perpustakaan. Tampangku sudah kusut, badanku sudah letih. Aku melewatkan makan siang karena aku ingin segera menyelesaikan urusan itu. Sampai akhirnya sudah sore,
Aku memutuskan untuk pulang dengan terlebih dulu membeli makanan. Makan siang sekaligus makan malam. Memang benar, aku gak doyan makan saat sibuk. Sesampai di kos Puri Cantika, sebenarnya Pak Kos tidak memberi nama kosku seperti itu, tapi aku sengaja menamainya seperti nama kos di novel yang pernah aku baca. Teman-temanku kos yang lain ternyata juga sepakat menamai kos kami Puri Cantika. Kosku adalah lantai 2 dari sebuah rumah besar. Pemiliknya tinggal di lantai 1. Kamarku terletak di tengah ruangan lantai 2. Tepat di depan ruang televisi yang mengarah ke salah satu balkon. Saat aku hendak masuk kamar, aku menoleh ke arah televisi yang menyala. Duduk di sana salah satu teman kos yang kamarnya paling ujung sedang menonton televisi. Saat aku hendak masuk kamar, aku menoleh ke arah televisi yang menyala. Duduk di sana salah satu teman kos yang kamarnya paling ujung. Dia sedang menonton televisi. Serius sekali. Di belakangnya ada seorang pria. Sepertinya tidak asing bagiku. Mungkin aku pernah berpapasan dengannya di kampus. Ia bersandar pada dinding, tapi tidak menatap televisi. Saat aku memandangnya, dia juga menoleh kepadaku. Aku tersenyum sopan santun, kemudian berbalik membuka kamarku yang terkunci. Aku masuk kamar, mengunci kamarku dari dalam. Aku terbiasa mengunci kamar sekalipun berada di dalam. Karena beberapa temanku suka tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan saat aku berbalik, jantungku terasa copot. Mataku benar-benar melotot. Pria yang berada di depan kamarku, yang bersandar di dinding menemani teman kosku menonton televisi tadi, sekarang duduk di ambang jendela kosku. Jendela yang kubiarkan terbuka sejak tadi pagi. Refleks aku berteriak. Tapi entah pendengaranku yang bermasalah tapi tidak. Aku rasa memang tidak ada suara yang dihasilkan oleh pita suaraku. Tidak terdengar apa-apa. Hening. Sekalipun aku yakin urat di leherku sudah sangat timbul karena usahaku berteriak sekuat-kuatnya. Aku berbalik hendak membuka pintu. Tapi kunci di pintuku tiba-tiba hilang. Aku menyentak daun pintu, menariknya sekuat tenaga, tapi pintu itu bergeming, tetap terkunci. Usaha terakhirku adalah memukul-mukul pintu supaya temanku mendengar, tapi pintu itu tiba-tiba seperti terbuat dari gabus. Meskipun masih sekuat kayu saat kupukul, tanganku terasa sakit sekali, tapi tidak ada suara apapun yang terdengar. Duduklah, aku ingin bicara, kata sosok itu. Tidak akan pernah aku hiraukan perintahnya. Aku tetap memukul-mukul pintu sekuat tenagaku. Keringatku mulai mengucur deras di keningku. Tubuhku gemetar, benar-benar gemetar. Bajuku terasa basah karena keringat yang kuhasilkan. Keringat yang kuhasilkan dari gerakan-gerakanku yang memukul, bahkan menendang pintu sekuat tenaga. Aneh, ini benar-benar aneh. Aku bisa mendengar suara televisi di depan kamarku. Tapi kenapa temanku tidak bisa mendengarku? Bahkan dia tidak bisa mendengar suara pintu yang menggedor-gedor. Apa karena aku perempuan sampai pintu ini tidak jebol? Pintu ini tetap kuat berdiri tegak. Aku tidak akan menyakitimu, lanjut sosok itu. Tidak, aku tidak akan semudah itu percaya. Baiklah, kalau kau tidak mau duduk, maka aku memaksa. Tiba-tiba gerakanku terhenti, tubuhku mengaku seperti patung, dan seakan ada tangan tak kasat mata yang menarik tubuhku. Kemudian aku terduduk di dua kasur yang tertumpuk, kasurku dan kasur temanku. Terlintas di benakku, aku ingat kejadian saat aku di perkemahan dulu. Aku hanya harus menolak makhluk itu muncul di hadapanku.
Maka sekuat tenaga aku menolaknya. Aku berbicara dalam hati, berpikir keras. Aku tidak mau lihat, tidak mau lihat makhluk ini, tidak mau. Mungkin ada 5 menit aku memikirkan sampai mataku terpejam, penuh konsentrasi untuk mengusirnya. Tapi saat mataku membuka, makhluk itu memang sudah tidak ada di ambang jendela lagi. Tapi dia pindah duduk di hadapanku, bersandar pada dinding dengan posisi seperti saat pertama aku bertemu dengannya di ruang TV tadi. Astaga, penolakanku tidak mempan. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan teknik lain. Aku akan menerima. Ya, aku akan menerima sekarang. Seperti yang selalu aku lakukan saat mengalami sleep paralysis. Saat hantu-hantu suka menindihku saat aku tertidur, aku akan membiarkan mereka melakukan apapun itu. Maka aku mulai melemaskan tubuhku, kembali memejamkan mata dan berkonsentrasi. Setiap mengalami mimpi buruk, aku selalu bisa menyadarinya. Dan ya, ini adalah mimpi. Ini cuma mimpi. Aku hanya mimpi. Oke, baiklah. Makhluk itu akan hilang setelah aku membuka mata. Ya, baiklah. Aku akan menerima mimpi ini. Aku akan membuka mata sekarang. Tidak. Terlalu cepat. Jangan sekarang. Belum cukup. Aku harus merelakskan pikiranku lebih lama lagi. Berkonsentrasi. Ya. Apa yang harus aku lakukan? Biasanya saat aku mengalami sleep paralysis, aku berusaha menggerakkan jempol kaki atau jempol jariku terlebih dahulu, baru perlahan jari-jari yang lain, kemudian tangan dan kakiku, leher, kemudian seluruh tubuhku. Baiklah, baik, aku akan mulai dengan jempol tangan. Yes, bisa, jempol tanganku bergerak, jari-jari tanganku yang lain, oke, mereka merespon dengan baik. Jari-jari kaki, oke, mereka bisa kutekuk. Aku mulai menggerakkan tanganku sedikit demi sedikit, menyeretnya. Ini mudah. Kemudian lututku yang tadi menekuk, sengaja aku jatuhkan ke samping. Bruk! Au! Sakit. Tapi berhasil. Badanku bisa digerakkan. Tubuhku tidak kaku seperti yang sedang mengalami paralisis. Ini bukan mimpi seperti yang biasa aku alami. Sekalipun tubuhku kaku seperti saat mengalami sleep paralysis. Ini kenyataan. Hantu di hadapanku ini nyata.